Langit pagi di kampus terlihat bersih ketika 5 mahasiswa pecinta alam, Reno, Bagas, Tian, Rara, dan Lia, menyusun rencana pendakian ke Gunung Wangi. Gunung itu tidak terlalu tinggi, namun dikenal misterius. Banyak kisah lama menyebutkan tentang penunggu hutan, suara gamelan yang muncul tanpa sumber, dan larangan keras bagi siapapun yang datang dalam keadaan tidak suci. Persiapan dilakukan dengan riang. Tenda, logistik, dan peralatan keselamatan dimasukkan ke ransel. Tidak ada rasa curiga sedikit pun bahwa perjalanan kali ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, bukan karena pemandangan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam dari itu. Setibanya di base camp desa Cipateung-Teung, mereka menandatangani buku pendakian. Seorang tetua desa memperhatikan kelompok itu lama, sorot matanya penuh makna. Pandangan itu seolah ingin menyampaikan pesan yang tak terucap, sesuatu yang berkaitan dengan batas yang tidak boleh dilanggar. Udara di kaki gunung terasa dingin dan lembab. Saat mereka mulai mendaki, bayangan pepohonan bergerak perlahan diterpa angin, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Burung-burung bernyanyi, sementara matahari memantul di sela daun. Jalur awal tampak bersahabat, seolah hutan itu menyambut mereka dengan lembut. Menjelang sore, mereka tiba di pos 4, sepetak tanah datar di antara 2 pohon besar yang tampak seperti gerbang. Di sanalah mereka mendirikan tenda, menyalakan api kecil, dan memasak makanan sederhana. Suasana hangat dan tawa memenuhi malam itu. Namun di balik semua keceriaan, Lia mulai merasakan sakit di perut bagian bawah. Ia berusaha menyembunyikan rasa itu. Ketika malam semakin larut dan yang lain tertidur, ia menyadari tanda merah samar di pakaian yang ia kenakan. Angin berhembus lembut membawa aroma melati yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Lia menatap pohon di seberang tenda, melihat bekas goresan panjang seperti cakaran segar di batangnya. Malam itu terasa jauh lebih dingin dari seharusnya. Kabut turun tebal sejak pagi. Mereka memutuskan untuk turun lebih awal, khawatir cuaca memburuk. Lia tampak pucat dan berjalan pelan. Langkahnya berat, seolah tanah menahan kakinya. Semakin lama mereka berjalan, semakin aneh suasananya. Jalur yang semula jelas mulai kabur. Tanda lintasan yang mereka pasang sehari sebelumnya lenyap. Kompas tak lagi menunjukkan arah pasti. Suara hutan perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang menekan. Tidak ada kicauan burung, tidak ada desir angin, hanya dengung aneh yang entah berasal dari mana. Lia mulai merasa pusing, sementara aroma melati kembali muncul, kini bercampur samar dengan bau besi dan darah. Menjelang siang, mereka sadar telah berjalan berputar-putar. Pohon tumbang besar dengan akar mencuat kembali mereka temui, padahal mestinya sudah jauh di belakang. Tidak ada penanda jalur, dan kabut semakin pekat. Langit perlahan gelap, padahal hari belum sore. Mereka berhenti di tanah datar dan mencoba menyalakan api. Ranting kering sulit menyala, seolah udara lembab menolak bara. Api yang sempat hidup beberapa detik kemudian padam tanpa alasan. Satu persatu mereka mulai merasakan tekanan aneh di dada, seperti diawasi dari segala arah. Lia menggigil. Dari kejauhan terdengar sesuatu menyeret di tanah, berat dan lambat. Pepohonan bergetar pelan. Kabut menebal hingga jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Reno menatap sekeliling, dan pada saat itulah ia melihat sesuatu. Bayangan tinggi, kurus, berdiri di antara kabut, wajahnya gelap, tanpa bentuk. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap mereka dari jauh. Dari arah lain muncul suara samar, seperti bisikan. Suara itu memanggil dengan nada lembut namun menakutkan. Udara menjadi dingin menusuk.
Lia mulai terisak tanpa suara, tubuhnya menggigil hebat. Setiap tetes darah yang jatuh ke tanah menimbulkan getaran halus di udara, seolah bumi bereaksi terhadapnya. Malam turun tanpa bintang. Kabut berubah menjadi dinding putih pekat. Api tak bisa dinyalakan kembali. Dalam kegelapan, muncul suara langkah berputar mengelilingi mereka. Sesekali terdengar tawa kecil yang tak mungkin berasal dari manusia. Bayangan hitam semakin banyak. Di sela kabut, tampak bentuk-bentuk samar merayap di tanah, sementara di atas, dahan bergoyang meski tak ada angin. Suara gesekan ranting menyerupai bisikan lirih yang terus memanggil satu nama, Lia. Aroma melati semakin kuat. Lia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Kabut di sekelilingnya berubah menjadi merah muda samar. Dari dalam kabut, muncul tangan-tangan kecil berwarna hitam pekat yang meraih ke arahnya, seolah ingin menariknya ke tanah. Ketakutan mencapai puncak ketika bumi di bawah mereka bergetar pelan, dan udara dipenuhi desisan panjang, berat, dan dalam, bukan suara manusia, bukan suara angin, melainkan suara hewan besar yang sedang marah. Kabut berputar, terbuka perlahan. Dari dalamnya muncul sosok besar berwarna loreng keemasan. Seekor harimau berdiri di hadapan mereka, tinggi dan megah, dengan sorot mata menyala lembut namun penuh kekuatan. Udara langsung berubah. Suara-suara aneh berhenti, bayangan-bayangan hitam menghilang seperti kabut yang disapu cahaya. Harimau itu melangkah perlahan ke arah Lia, berhenti di depannya, lalu menundukkan kepala. Tidak ada ancaman, hanya rasa teduh yang tiba-tiba mengalir. Kemudian makhluk itu berbalik, berjalan pelan ke arah timur. Di setiap langkahnya, kabut terbelah, membuka jalan yang bersih dan terang. Reno dan yang lain mengikuti, tanpa suara, dengan perasaan campur aduk antara takut dan takjub. Selama perjalanan turun, suara hutan perlahan kembali. Burung-burung mulai bersuara, angin kembali berhembus, dan aroma melati menghilang. Jalur pendakian yang semula hilang kini terbuka jelas. Harimau itu terus berjalan di depan hingga mereka tiba di batas hutan, lalu berhenti. Ia menoleh sebentar, menatap kelompok itu sekali lagi dengan sorot mata yang tenang, sebelum akhirnya lenyap di balik semak tanpa meninggalkan jejak. Hanya aroma tanah basah yang tersisa, dan rasa hangat aneh yang menyelimuti dada mereka. Subuh telah datang ketika mereka mencapai base camp. Langit memerah di ufuk timur. Wajah mereka pucat, pakaian kotor, tapi semua masih hidup. Suasana di base camp terasa hening dan berat. Angin berhenti sejenak, seolah turut menyambut kepulangan mereka. Beberapa warga desa memperhatikan dari jauh dengan tatapan campur antara heran dan hormat. Tidak ada kata yang diucapkan. Hanya pandangan diam yang memahami bahwa mereka telah melewati sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Malam itu, di rumah penginapan, Lia tidak bisa tidur. Aroma melati samar masih tercium di bantalnya. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat sepasang mata berwarna emas yang menatap lembut dari dalam kabut. Tidak ada rasa takut, hanya perasaan aneh seperti dilindungi. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke kaki Gunung Wangi. Bukan untuk mendaki, melainkan untuk meninggalkan sesaji kecil berisi bunga dan air di tepi hutan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan daun basah. Di kejauhan, dari arah puncak, terdengar suara auman panjang yang bergema lembut, tidak menakutkan, melainkan menenangkan. Di sela pepohonan, bayangan berloreng keemasan tampak bergerak pelan lalu menghilang di telan kabut pagi. Gunung Wangi kembali diam, menyimpan rahasia antara manusia dan alam, antara takut dan terlindung, kisah tentang penunggu yang bukan pemburu, melainkan penjaga.